One, two, three, funky. Selamat siang. Nama saya Felix Setiawan Pranginangin. Saya merupakan pekerja sosial. Di sini saya akan mewawancari adik, dan di sini ada kontrak kerja yang harus adik tanda tangani. Poin penting di kontrak kerja ini adalah adik bisa menceritakan segala hal tanpa harus takut akan bocor keluar sana atau akan tersebar di luar sana. Oke, terima kasih adik. Oke. Pertama-tama saya pastikan dulu, nama adik adalah Felix Ferdio Senta, umur 17 tahun dan sekarang sedang berada di SMA ya. Jadi di sini yang saya tahu adalah apakah adik adalah seorang pecandu narkoba? Betul, Pak. Oke, kemudian bisa ceritakan awal mula adik bisa mengenal narkoba? Mulanya saya tuh berawal dari hubungan keluarga saya yang tidak harmonis, Pak. Jadi setiap kali saya ke rumah itu mereka bercekcok dan tidak harmonis, selalu mementingkan ego mereka sendiri, Pak. Jadi saya stres, saya lari ke narkoba, Pak. Oke. Adakah anggota keluarga lain yang memakai narkoba? Yang saya tahu sih di keluarga saya ada, Pak. Siapa dia? Namanya Adi, Pak. Bagaimana hubungan adik dengan Adi? Hubungan saya dengan dia ya tidak terlalu sering berbicara sih, Pak. Oh gitu. Sekedar kenal saja. Siapa yang pertama kali mengajak adik memakai narkoba? Kalau pertama mengajak saya pakai narkoba itu teman sekelas saya, Pak. Boleh saya tahu namanya? Namanya Bagus, Pak. Oke. Bagaimana hubungan adik dengan Bagus? Hubungan saya dengan Bagus itu sudah memang sahabat sih, Pak. Dari awal masuk SMA saya udah mulai bersahabat dengan dia. Jadi dia tahu keputusan saya, Pak. Makanya dia menawarkan saya narkoba, Pak. Adakah orang yang pernah meminta Anda berhenti untuk memakai narkoba? Ada, Pak. Siapa kalau boleh tahu? Namanya Dinda, Pak. Dia teman saya dari kecil ya. Kalau dia Dinda ini teman saya dari kecil. Oke. Bagaimana hubungan adik dengan orang tua adik di rumah? Hubungan saya dengan orang tua saya berhubungan sama ibu saya aja sih, Pak. Saya kurang dekat berhubungan dengan bapak saya juga jarang bicara dengan dia karena dia suka marah-marah sama ibu saya. Oke. Adakah dampak narkoba yang adik rasakan ketika adik bersekolah? Ada, Pak. Saya jadi susah menangkap pelajaran, saya lebih suka jadi bengong-bengong sendiri. Terus saya pokoknya nggak bisa belajar selayaknya orang-orang biasa lah. Oke. Kemudian kalau dampak sosialnya ke adik sebagai pencari narkoba? Ada juga, Pak. Saya lebih cenderung mengurungkan diri, itu kayak merenung gitulah maksudnya. Kayak lebih pendiam, takut untuk keluar lagi, takut untuk dijudge orang gimana. Pokoknya takut untuk bersosialisasi lah. Oke. Bagaimana hubungan spiritual Anda dengan Tuhan Anda? Ya, saya sudah jarang ke gereja juga sih, Pak, karena saya jatuhnya ke narkoba mulu ya kan. Jadi kayaknya saya merasa hubungan saya dengan keluarga saya itu hubungan saya dengan Tuhan saya itu udah renggang banget, Pak. Oke, baiklah. Jadi saya sudah menanyakan semua hal yang ada di panduan saya dan kontrak kerja ini, dan saya di sini sepenuhnya ingin bantu adik berkontribusi untuk terjun kembali ke dalam masyarakat. Jadi kita semua sudah tahu bahaya narkoba dan adik mengalami akibat-akibat dari narkoba itu. Jadi saya sebagai pekerja sosial menyarankan adik supaya adik melakukan rehabilitasi supaya adik bisa lepas dari narkoba dan bisa kembali ke kehidupan yang lebih baik. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Saya percaya bahwa adik
akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depannya ketika Adik selesai rehabilitasi, dan semoga sukses selalu buat Adik dan bisa lepas dari narkobanya. Selamat siang. Oke, video tadi merupakan contoh praktik assessment dari saya sebagai pekerja sosial dengan klien saya yang merupakan seorang pecandu narkoba. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil sebagai pekerja sosial di sini adalah bahwa klien saya si Ferdi menjadi pecandu narkoba karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga. Di faktor keluarga ini, Ferdi mengalami beberapa kejadian-kejadian atau masalah-masalah di dalam keluarganya, di mana keluarganya sering bermasalah, orang tuanya sering berantem, dan dia tidak dekat dengan kakaknya yang bernama Adi, sehingga dia menjadi stres berat dan memutuskan untuk memakai narkoba. Kemudian yang kedua adalah faktor pertemanan. Faktor pertemanan ini adalah karena ada salah satu teman dari Ferdi yang bernama Bagus yang mengajak dia untuk memakai narkoba dengan iming-iming bahwa ketika dia memakai narkoba dia akan merasa senang dan bisa melupakan hal-hal yang sedang dia hadapi. Yang kemudian ketiga adalah faktor lingkungan, dimana sebelum Bagus mengenalkan narkoba kepada Ferdi, klien kita ini, Ferdi telah mengetahui narkoba terlebih dahulu dari kakaknya yang bernama Adi, karena dia yang memakai narkoba terlebih dahulu sebelum Ferdi. Kemudian ada juga beberapa dampak yang dialami oleh Ferdi, di mana dampak yang pertama adalah Ferdi menjadi sulit untuk menangkap pelajaran-pelajaran di sekolahnya karena sudah terlalu sering memakai narkoba dan mungkin berefek pada syaraf-syaraf di otaknya, sehingga dia sudah tidak menangkap lagi banyak hal dalam pelajaran di sekolahnya. Kemudian juga yang kedua itu adalah Ferdi menjadi jauh dari Tuhannya, dari agamanya. Dia sudah sering tidak ke gereja, dia sering tidak berdoa, dan hubungan spiritualnya dengan Tuhan makin menjauh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dampak sosialnya, di mana Ferdi menjadi lebih senang menyendiri dan Ferdi merasa takut untuk terjun kembali ke masyarakat karena merasa bahwa dirinya adalah seorang sampah masyarakat, seorang pecandu narkoba, dan merasa bahwa lebih ingin untuk hanya berada di rumah dan malu terhadap dirinya sendiri akibat dirinya yang sebagai pecandu narkoba. Dan itu merupakan kesimpulan yang bisa saya ambil sebagai pekerja sosial terhadap klien saya si Ferdi. Kemudian setelah ini akan saya tunjukkan contoh ekomap dari klien saya si Ferdi. Oke, itu tadi adalah contoh ekomap dari klien saya Ferdi. Sekian video praktek assessment yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan semoga saya bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Terima kasih telah menonton. Salam sehat, Tuhan memberkati. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.